Rangkaian peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-60 diawali dengan pelaksanaan gelaran video conference antara Kejaksaan Agung dengan seluruh Kajati dan Kejari seluruh Indonesia. Kajari Inhil Susilo SH bersama jajaran Kejari Inhil lainnya turut hadir dalam gelaran video conference yang digelar secara nasional tersebut. Sempena Hari Bakti Adiaksa, Kepala Kejaksaan Negeri Inhil Susilo SH meluncing 2 buku karya pribadinya yang berjudul Menyingkap Terorisme dan Penanggulangannya di Indonesia, serta Bid'ah Antara Dolalah atau Hasanah. Dalam buku pertamanya, Kajari mengungkapkan latar belakang penulisan buku tersebut merupakan bentuk respon akan kekhawatiran pada pemahaman ayat Al-Quran yang keliru yang mengakibatkan terjadinya tindakan terorisme. Sementara buku tentang bid'ah antara dolalah atau hasanah sendiri dikatakan Kajari Susilo berupaya menjembatani masyarakat yang berbeda pandangan tentang memahami bid'ah. Seperti pandangan yang menganggap peringatan Maulid Nabi adalah bid'ah sesat, sementara MUI telah memuat batasan tentang bid'ah yang sesat. Agar mengikuti MUI atau perintah dalam menyelesaikan perbedaan sesuai dengan kaidah fikih, Hukmul Al-Hakim Ilzamun wa Yarfa'u Al-Hilaf. Latar belakang penulisan buku ini adalah salah satunya saya dulu pernah menyidangkan perkara terorisme. Pada saat itu saya Satgas anti teroris di Kejagung. Nah, dari situlah saya melihat ternyata saudara-saudara kita umat Islam telah keliru memahami ayat, sehingga saya buka. Dan kebetulan ini dulu yang akan menjadi S2 saya, kemudian ini saya tuliskan buku Menyingkap Terorisme dan Peluang di Indonesia dari sudut pandang Islam moderat. Dan yang kedua, Kepala Kejaksaan juga selaku pengawas aliran keagamaan masyarakat. Dalam hari ini kerjasama dengan tokoh masyarakat, Pemda dan MUI, maka saya menuliskan buku Bid'ah Antara Dolalah atau Hasanah. Kita lihat di sosmed, di beberapa TV selalu membahas bid'ah. Oleh karena itu, berkaitan dalam memahami agama itu ada usul fikih, namanya ada kaidah usul fikih. Kaidahnya itu Hukmul Al-Hakim Ilzamun wa Yarfa'u Al-Hilaf. Maksudnya keputusan hakim atau pemerintah itu mengikat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi, saudara kita umat Islam, kalau terjadi perbedaan pendapat, kemudian MUI telah memutuskan ikutilah MUI dan pemerintah. Contoh misalnya perbedaan pendapat kapan kita memulai puasa, maka negara yang ambil, sehingga perbedaan pendapat di masyarakat diharapkan mengikuti pemerintah. Itu maksud buku ini. Jadi bid'ah juga begitu. Ya, selalu bid'ah itu selalu diperdebatkan. Bid'ah itu adalah tidak dicontohkan Nabi yang berkaitan dengan kegiatan agama. Nah, oleh karena itu di dalam buku ini juga menjelaskan yang dimaksud bid'ah itu MUI telah membuat kualifikasinya, ciri-ciri yang dikatakan yang di dalam hal yang umum dikatakan aliran sesat, itulah bid'ah dolalah. Itulah bid'ah yang sesat. Jadi MUI telah membuat kriteria 10. Misalnya jangan mengingkari rukun Islam. Nah, rukun Islam itu salah satunya misalnya haji. Haji itu ke Mekah, jangan haji di luar Mekah. Nah, itu yang kalau dia tidak haji tidak ke Mekah, maka itulah dolalah, itulah sesat. Tapi di masyarakat terlalu diluas-luaskan. Oleh karena itu saya berharap sudahilah debat yang tidak produktif ini. Kalau itu punya keyakinan, silahkan pakai di masing-masing, tidak perlu diviralkan di medsos. Itulah maksud dari buku ini. Insan pers, akademisi, hingga Ketua Bidang Penegakan Hukum MUI Inhil pun mengapresiasi karya yang dinilai mampu memperkaya literatur keagamaan tersebut. Saya juga mengucapkan sebuah apresiasi karya dari Pak Kajari Inhil, Pak Susilo, atas karya bukunya yang telah menciptakan 2 buah buku
berjudul Menyikap Terorisme dan Penanggulangannya di Indonesia dan Bid'ah Antara Dalalah dan atau Hasanah. Ini sebuah karya yang luar biasa, yang patut kita apresiasi. Kami dari Forum Komunikasi Wartawan Negeri Hilir mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajari yang telah menyerahkan buku ini. Mudah-mudahan rekan-rekan jurnalis dan media serta masyarakat pada umumnya juga bisa menerima dan buku ini bermanfaat untuk kita semua. Dan sebenarnya Islam itu adalah umatan wasaton yang tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu lembek. Artinya dia harus bisa menengahi di antara dua hal polemik. Nah, buku inilah yang harusnya kita baca. Nanti ke depan insya Allah Pak kita bedah di Unisi nanti atau pakai apa. Ya, siap. Jadi terus yang kedua ini bid'ah antara Dalalah dan Hasanah ini memang problematika di akar rumput masyarakat yang seharusnya diketahui. Jadi hadirnya buku ini sebenarnya memberikan stimulan, memberikan solusi bagi masyarakat, terutama khususnya masyarakat akademik, untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat umum bahwa yang selama ini yang mereka lakukan adalah yang bid'ah hasanah atau bid'ah dalalah. Bahkan ada yang menggabungkan ini sama saja. Nah, saya sangat memberikan apresiasi terhadap dua buku ini dan saya kira layak untuk kita baca dan kita berikan apresiasi yang tinggi-tingginya dan nanti bisa menerbitkan buku-buku yang lain. Saya menggarisbawahi bahwa ini menjadi sebuah pembelajaran bagi seluruh kajari-kajari yang ada di kabupaten, yang ada di seluruh Indonesia. Barangkali tidak saja sibuk dengan tugas, tapi juga memberikan perhatian untuk menulis beberapa buku yang manfaatnya sangat luar biasa untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Karena di dalam bahasa Arab, al-waqtu kasayf, waktu itu adalah pedang. Nah, kesibukan itulah yang membuat saya cukup bangga kepada Kajari Inhil, sehingga pada hari ini jabatan beliau sudah 2 tahun dan dapat menoreh 3 buku yang ada kita pegang sekarang ini. Dan buku ini adalah merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga, tidak saja bagi akademik, tapi juga bagi masyarakat luas. Dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-60 tahun 2020, jajaran Kejari Inhil pun memberikan bantuan sembako dan alat tulis kepada 50 santri Pondok Pesantren Syekh Abdurrahman Siddiq II dan 25 paket sembako untuk anak panti asuhan Puri Kasih Tembilahan. Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.